Ardi Maulana dan kelas 10 TKR 1 dari kelompok Kerajaan Melayu. Nama saya Sumi Wahyu Bunda Pratama, kelas 10 TKS 1 dari Kerajaan Melayu. Nitya Putra Pranata dari TKS 1, saya kelompok dari Kerajaan Melayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minangga, dan pada abad ke-13 yakni berpusat di Dharmasraya, dan di awal abad 15 berpusat di Sarwasa Pagarwiyu. Kerajaan ini berada di Pulau Suwarmadwipa yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas karena memiliki banyak tambang emas yang sangat berlimpah. Dan pada awalnya, Kerajaan Melayu mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka, sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 Masehi. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa salah satu motif Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Melayu adalah karena Kerajaan Melayu mempunyai tambang emas yang sangat banyak, dan juga Selat Malaka adalah selat yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera. Penggunaan kata Melayu telah dikenal sekitar tahun 100 hingga 150 Masehi, seperti yang disebutkan dalam buku Geographic Syntaxis karya Flood Emi yang menyebutkan Melayu Kolom, dan kemudian dalam kitab Hindu Purana pada zaman Gautama Buddha terdapat istilah Malayar Dwipa yang dimaksud adalah tanah yang dikelilingi air. Berikut adalah keturunan raja dari Kerajaan Melayu. Yang pertama adalah Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa. Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa merupakan seorang maharaja Melayu di Dharmasraya dan dianggap juga sebagai maharaja di Sriwijaya. Munculnya Trailokya Raja sebagai seorang maharaja Melayu berdasarkan prasasti Grahi di selatan Thailand yang berangka tahun 1183. Dan selanjutnya dikaitkan dengan nama seorang maharaja Dharmasraya tahun 286 berdasarkan prasasti Padang Roco. Kemudian sejarawan menganggap bahwa pada masa Trailokya Raja ini telah terjadi perubahan kekuasaan di bumi Malayu, di mana dahulunya kawasan yang disebut dengan Sanfonsi berdasarkan kronik Tiongkok dirujuk kepada Sriwijaya namun telah digantikan oleh Dharmasraya. Yang kedua, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa. Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa merupakan salah seorang maharaja Melayu yang pernah memerintah di Dharmasraya, sekarang Kabupaten Dharmasraya. Namanya disebutkan pada prasasti Padang Roco sebagai penguasa di bumi Melayu. Tribhuwanaraja sendiri kemungkinan besar adalah merupakan keturunan dari Maharaja Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa yang disebut dalam prasasti Grahi, selatan Thailand. Munculnya nama Dharmasraya sebagai kerajaan Melayu menunjukkan luasnya pengaruh kerajaan ini sampai ke Pulau Jawa, sehingga Raja Singasari waktu itu ke Kartanegara perlu melakukan suatu kerjasama dengan kerajaan ini, sehingga muncullah ekspedisi Pamalayu, dan pada tahun 1286 Kartanegara menghadiahkan arca Amagapasa sebagai hadiah persahabatan. Yang ketiga adalah Akarendrawarman. Akarendrawarman merupakan salah seorang raja Melayu, naik tahta menggantikan Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa pada tahun 1316. Berdasarkan prasasti Suruwaso, ia telah memulai pembangunan saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian di Surawasa, sekarang Suruwaso. Kemudian pekerjaan ini diteruskan oleh raja penerusnya yaitu keponakannya sendiri Aditya Warman. Yang keempat adalah Srimat Udayaditya Warman. Aditya Warman merupakan pelanjut dari dinasti Mauli, penguasa pada kerajaan Melayu yang sebelumnya beribu kota di Dharmasraya. Dan dari manuskrip pengukuhannya, ia menjadi penguasa di Malayapura, Swarnabhumi atau Kanaka Medini pada tahun 1347 dengan gelar
Maharajadiraja Srimat Sri Udayaditya Warma Pratapaparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa, dan di kemudian hari ibu kota dari kerajaan ini pindah ke daerah pedalaman. Berdasarkan prasasti Kubu Raja, Aditya Warman adalah putra dari Adyaya Warman, akan tetapi dalam prasasti Bukit Gombak disebutkan bahwa Aditya Warman adalah putra dari Adyadyawaja. Nama ini mirip dengan nama salah seorang pejabat penting kerajaan Singosari yang pada tahun 1286 mengantar Arca Amogapasa untuk dipahatkan di Damasraya sebagai hadiah dari Raja Singosari Kartanegara kepada Raja Melayu Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa. Yang kelima adalah Ananggawarman. Ananggawarman adalah seorang raja di kerajaan Malayapura antara tahun 1375 sampai 1417. Ia adalah putra sekaligus pewaris dari Aditya Warman, sebagaimana tersebut dalam prasasti Batu Sangkar. Menurut cerita adat Tambo Minangkabau, Ananggawarman adalah anak dari Aditya Warman dan Putih Reno Jalito. Ananggawarman menikah dengan Putih Reno Dewi dan memiliki 3 orang putri, yaitu Putih Panjang Rumbuik, Putih Salare Pinang Masak, dan Putih Bongsu. Ketiga putrinya kemudian menikah dengan para pemuka adat yang kemudian membentuk kaum bangsawan Pagaruyung. Kemudian ekonomi, budaya, dan agama di Kerajaan Melayu. Di sektor ekonomi, kegiatan ekonomi dari masyarakat Kerajaan Melayu mengandalkan perdagangan dan pelayaran. Sedangkan budaya yang dianut Kerajaan Melayu adalah budaya Buddha. Buktinya adalah bahwa mereka dengan senang hati menerima patung Amogapasa dari Kartanegara. Peninggalan pada masa Kerajaan Melayu. Peninggalan pada Kerajaan Melayu ada Kompleks Candi Padang Rujo, Arca Amogapasa, dan Candi Pulau Sawah. Candi Pulau Sawah terletak di Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat.